Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Antusias pada Firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97 mengatakan, "Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada anak laki-laki yang diberi nama Harry Ironside yang sudah terbiasa menghafal ayat-ayat Alkitab bahkan sejak berusia 3 tahun. Pada usia 8 tahun, ia sudah membaca seluruh isi Alkitab hingga selesai. Hari biasa 3 pasal, dan hari Minggu 5 pasal. Di tahun-tahun berikutnya, ia membaca Alkitab 2 kali dalam setahun. Dan pada usia 14 tahun, ia telah berhasil membaca Alkitab sebanyak 14 kali. Semuanya itu dilakukannya di bawah asuhan ibunya yang sudah menjanda. Pada waktu berusia 11 tahun, keluarga Harry pindah dari Toronto ke Los Angeles. Dan di lingkungan yang baru itu, Harry tidak menemukan komunitas sekolah minggu. Walaupun demikian, Harry tidak menjadi patah semangat. Justru dia memandang hal ini sebagai sebuah tantangan untuk terjun dalam melayani Tuhan, sekalipun usianya masih sangat muda. Beberapa waktu kemudian, dengan penuh antusias dan semangat, Harry mengumpulkan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Ia menjelaskan visi dan kerinduan hatinya untuk membuka kelas sekolah minggu di daerah itu, dan anak-anak itu pun mendukung kerinduannya yang besar itu. Kemudian mereka bersama-sama mengumpulkan kantong-kantong goni. Setelah terkumpul, anak-anak perempuan bertugas untuk menjahit kantong-kantong goni itu. Beberapa waktu kemudian mereka berhasil mendirikan tenda yang dapat menampung 100 orang anak. Dalam tahun pertama ada sekitar 60 orang anak yang dibina di tenda goni itu. Siapakah gurunya? Tentu Harry lah yang menjadi guru mereka. Kadang-kadang ada juga orang dewasa yang datang ke tenda sekolah minggu itu dan mendengarkan khotbah Harry. Orang-orang dewasa itu kagum pada Harry dan selalu berpamitan kepadanya sambil berkata, "Tuhan memberkatimu pengkhotbah kecil." Tuhan memproses hidup Harry dalam jangka waktu yang panjang, terutama pandangannya tentang kelahiran baru. Di kemudian hari ia dikenal sebagai seorang rohaniawan yang ahli dalam menjelaskan Alkitab. Pengkhotbah yang terlatih sejak kecil itu telah menulis lebih dari 20 buku tafsiran mengenai kitab-kitab Perjanjian Lama dan mengarang lusinan buku kecil serta traktat mengenai Injil. Harry pernah dipercayakan untuk menjadi gembala sidang di gereja D.L. Moody di Chicago. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita harus belajar mengambil sikap sama seperti juga dengan Harry Ironside, yaitu antusias di dalam mempelajari firman Tuhan dan melayani Tuhan. Kita tidak boleh hanya merasa puas jika hanya mendengar khotbah pada hari Minggu atau sharing firman Tuhan dalam kelompok kecil. Secara pribadi, kita perlu juga mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan dan dengan tuntunan Roh Kudus temukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Perlengkapi diri kita dengan kebenaran firman-Nya, karena hanya dengan firman Tuhan saja kita mampu membedakan dan menangkal segala bentuk penyesatan yang semakin marak. Di sisi yang lain, Tuhan akan memakai kita untuk mengajar jiwa-jiwa yang sungguh haus untuk mengenalnya dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan bukan hanya tugas orang-orang tertentu, seperti halnya pendeta, gembala, pelayan, dan lain sebagainya. Semua kita, anak-anak Tuhan, punya panggilan, tugas, tanggung jawab yang sama. Kalau kita ingin dalam kehidupan kita bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan berbuah dan menjadi berkat, tentunya hal ini mesti diimbangi
dibarengi dengan sikap antusias kepada firman-Nya. Pertanyaan bagi kita malam hari ini sekaligus menjadi perenungan. Seberapa antusiaskah kita selama ini pada firman-Nya? Apakah kita sudah memiliki antusias pada firman-Nya seperti halnya dengan Harry Ironside, seperti halnya dengan Daud? Atau kita masih kurang antusias pada firman Tuhan? Namun malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini tidak kebetulan bagi kita semuanya. Mengingatkan lagi bagi setiap kita, supaya kita juga punya antusias pada firman Tuhan. Mari antusiaslah lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari dalam hidup kita. Mari antusiaslah juga untuk merenungkannya. Minta Roh Kudus untuk menuntun dan menolong kita menyingkapkan apa yang menjadi rahasia firman Allah, sehingga kita makin terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal kehendak-Nya, semakin hidup di dalamnya. Itulah yang membuat kehidupan kita menjadi berbeda, sehingga kita menjadi orang-orang yang makin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, tapi sekaligus kita akan memuridkan orang yang lain, supaya kita juga mengajar orang untuk kemudian dapat mengenal kebenaran firman Tuhan yang dapat memerdekakan orang. Kebenaran firman Tuhan yang dapat menyelamatkan orang. Kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubahkan hidup seseorang. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, mari belajar untuk memiliki antusias pada firman Tuhan, sehingga kita bukan hanya sekedar membacanya, mendengarnya pada waktu kita beribadah di gereja, tetapi setiap hari dalam hidup kita, kita mau menyediakan waktu untuk membacanya, bahkan menyelidiki dan merenungkan firman Tuhan. Disitulah kita akan menemukan lebih lagi. Itu artinya kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran firman-Nya. Dan orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, merekalah yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Karena itu malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbaiki kembali komitmen kita kepada Tuhan untuk membangun antusiasme dalam kecintaan kita kepada firman-Nya, sehingga kita mulai belajar membiasakan diri untuk setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan, dan menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari, baik pada waktu kita di rumah, baik pada waktu kita di lingkungan tempat kita bekerja, di lingkungan sekolah kita, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu kita terapkan, sehingga dengan demikian kehidupan kita sungguh-sungguh memiliki sebuah kehidupan yang baik dan dapat menjadi berkat, khususnya melalui hidup setiap kita. Oleh karena itu malam hari ini mari ambil bagian untuk mau berkomitmen memiliki ketetapan hati untuk antusias pada firman-Nya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini untuk pemeliharaan-Mu, tapi juga perlindungan dan penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Kami merendahkan hati, mohon pengampunan daripada Tuhan kalau selama ini dalam hidup kami mungkin kami belum antusias pada firman-Mu Tuhan. Bahkan mungkin kami bersikap masa bodoh. Tetapi malam hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk berkomitmen kembali, sehingga dalam hidup ini kami mau belajar untuk tetap antusias pada firman Tuhan, dengan menyediakan waktu untuk membacanya, untuk merenungkannya, bahkan untuk juga menghidupinya dalam kehidupan kami, sehingga kami makin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati dan menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan malam hari ini. Kalaupun kami akan tidur dan beristirahat, biar kiranya perlindungan dan penyertaan-Mu ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memakai orang-orang yang antusias kepada firman-Nya. Tetaplah antusias pada firman-Nya, maka kita akan menemukan kebenaran yang akan terus mengubahkan kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.